Good morning God's beloved church. Hari ini saya akan sharing ke Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjawab banyak kebingungan. Ya. Jadi karena saya sendiri juga diberkati ketika saya mempersiapkan ini. Oke, kita langsung go to the word. Nah, ini mungkin saudara-saudara sudah sering lihat belakangan ini, kurang lebih ya hampir 3 bulan lah ya. 3 bulan ini kita sharing-sharing seputaran ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke? Jadi dari ayat ini sekali lagi kita diingatkan bahwa kita terdiri dari 3 part. Oke? Dan kemarin-kemarin juga Pastor Iskandar waktu preach di sini juga ternyata apa yang ingin dia sampaikan juga nyambung sama ini. Jadi saya melihat tahun ini kan tema kita kan The Year of Glory of the Latter House. Ya. Dan saya melihat ya tahun ini GBC benar-benar secara foundational kita semuanya Tuhan lagi mau bangun. Ya, dan kita bukan cuman berbicara mengenai organisasi gerejanya. Ya, tapi gereja itu apa? Latter House itu apa? Saudara dan saya. Bukan apa? Latter House itu siapa? Yaitu saudara dan saya. Ya, jadi Tuhan mau membangun fondasi kita. Ya, bukannya tadinya tidak ada fondasi, tapi ini Tuhan mau, kalau misalnya mau bangun gedung yang tinggi, fondasinya harus yang besar. Betul? Sekarang Tuhan lagi mempersiapkan kita. Karena saya melihat ya pertumbuhan GBC akan luar biasa. Secara kualitas maupun kuantitas Bapak Ibu. Ya. Jadi kita balik lagi ke 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini. Jadi bahwa kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oke, terus kita lihat ayat 24 dulu. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Wah, ayat ini tuh melepaskan beban. Jadi pressure-nya itu bukan di kita, tapi ia yang setia. Wah, jadi kalau yang pasti sih revelation yang saya dapat ini membuat saya semakin falling in love with God, itu satu. Yang kedua, saya semakin falling in love sama cerita-ceritanya Tuhan. Artinya apa? Firman Tuhan. Karena ketika kita baca firman Tuhan itu, that's our reality. Itulah reality kita, itulah kebenaran kita ketika kita baca firman Tuhan. Dan ketika saya baca ayat ini, wow, Tuhan yang memanggil kita adalah setia. Dari itu aja, kayak langsung sit down gitu loh, ya nggak sih? Ya, dia juga yang akan menggenapinya. So pressure-nya bukan di kita, ya. Jadi kenapa saya berulang-ulang preach-nya masih dari sini? Karena menurut saya ini sangat foundational, sangat penting sekali untuk kita berjalan dalam kehidupan kita untuk seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita tidak menyadari bahwa kita terdiri dari 3 bagian, itu akan terjadi kebingungan di dalam kita menjalani sehari-hari. Karena seringnya kita hanya berpikir atau menyadarinya kita adalah tubuh dan jiwa. Jiwa dan roh ini seringnya dicampur aduk. Jiwa dan roh ini sering dicampur aduk. Padahal kita lihat dari firman Tuhan itu adalah tiga hal yang berbeda. Oke, kenapa saya bilang bingung? Nah, kita lihat ketika kita baca firman Tuhan, yang membuat kita bingung itu contoh-contoh firman Tuhan seperti ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau misalnya kita lihat bahasanya, itu yang baru sudah datang itu benar-benar ya sudah datang. Bukannya on progress akan datang atau planning mau datang. Terus yang ciptaan lama itu sudah berlalu. Nah, sekarang ketika kita baca ayat ini, kalau kita tidak memahami bahwa kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, maka kita pasti bingung. Karena apa? Contoh, ketika kita baca ayat ini, tapi kita masih menghadapi challenge secara tubuh.
secara kesehatan. Masih ada gangguan-gangguan kesehatan. Ketika kita baca ayat ini, bingung kita. Loh, katanya saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Tapi kok saya masih bisa mengalami gangguan kesehatan ini? Benar nggak, saudara-saudara? Jadi kita akan mengalami kebingungan ketika kita baca ayat ini. Ayat ini yang salah atau kita yang error? Kalau ayat tidak pernah salah. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Oke? Berarti pemahaman kita yang belum lengkap aja. Ya, kita yang mungkin masih ada sedikit yang miss. Nah, makanya saya bahasanya apa ya? Drilling terus di sini. drilling terus. Karena it will change your life. Bukan cuma change your life, it will transform your life. Yang selama ini mungkin mengalami mentok, bingung. Yes, we are under grace, tapi kenapa masih begini-gini aja? Ada nggak yang pernah bertanya begitu? Saya sudah under grace. Bahkan saya pernah ngobrol sama teman saya bilang, teman saya bilang gini, gue udah under grace, Fat. Kalau sudah under grace pun nggak ada perubahan, that's it, man. Seolah-olah grace itu adalah another formula. Ya nggak? Tapi ya itu, kita percaya we are saved forever and ever. Wah, puji Tuhan itu udah settle. For that we are forever and ever righteous. Kita udah selama-lamanya sudah dibenarkan. Itu udah nggak usah ragu-ragu lagi. Kalau untuk mengenai itu kita udah settle. Itu udah puji Tuhan. Kita semuanya saved by His grace. Oke, oleh kasih karunia-Nya, oleh kebenarannya, kita sudah diselamatkan. Itu udah selesai, ya. Dan saya bersyukur, saya percaya saudara-saudara di sini dan kita semua di sini kita percaya bahwa kita tidak akan bisa kehilangan that salvation, keselamatan kita. Karena bukan kita yang mendapatkan. So how can we lose? Bagaimana kita bisa kehilangan sesuatu yang bukan kita usahakan sendiri? Right? Nah, jadi ketika kita kalau tidak memahami bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, ketika kita baca ayat ini, kita pasti bingung. Karena ketika kita menghadapi challenge, katakanlah ada terserang sakit penyakit atau apa, and then kita baca ini, kok seolah-olah kontra ya? Apakah firman Tuhan bohong? Tidak. Tapi apa? Yang ciptaan baru itu adalah spirit being-nya kita. Roh kita yang totally sudah change 100%. Atau mau pakai 10.000% ya 10.000%. Pokoknya udah totally transform di sisi roh kita. Roh kita sudah identical dengan Roh Kudus. Jadi kuasa apapun, kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa miracle, kuasa apapun sudah ada di dalam saudara dan saya. Titik. Oke? Nggak ada amin ya? Nggak apa-apa. I know this is something yang mungkin something yang quite new, ya. Tapi trust me and trust God, trust God's word. This will transform your life, ya. Dan itu tadi secara tubuh kita kalau mengalami gangguan kesehatan, kita baca ayat ini seolah-olah nggak nyambung. Nah, terus kalau jiwa gimana? Jiwa kita ketika kita ngadapin stres atau tekanan-tekanan pikiran, worry, khawatir, takut, anxious, dan lain-lain. Ketika kita baca ayat ini, katanya ciptaan baru. Tapi kok saya masih bisa ngalamin stres? Kok saya masih bisa mengalami worry? Kok saya masih bisa ngalamin khawatir? Benar gak? Siapa di sini yang sama sekali tidak pernah merasakan kekhawatiran lagi? Saya mau belajar dari saudara. Nggak ada. Karena kita masih hidup di dunia ini. Kita masih menghadapi challenge. Oke? And challenge-nya real. Kita bukannya deny ya, bukannya denial. Oh nggak ada, kita udah under grace di dalam Tuhan. Nggak ada itu. Nggak ada problem sama sekali dalam hidup ini. Tuhan bilang apa? In this life you will not have any problem. For I have overcome the world. Apakah firman Tuhan seperti itu? No. Tuhan bilang in this life you will face trouble. Itu keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Karena kita masih hidup di dunia ini. Jadi contoh kalau misalnya kita masih bisa mengalami ketakutan, kekhawatiran, and then waktu kita khawatir, kita baca ayat ini, kok seolah-olah kontra ya? Benar nggak? Secara kesehatan kita seperti mind kita itu di-challenge. Terus secara soul kita, secara jiwa kita juga di-challenge. Ini gimana ya? Ini Alkitabnya yang salah tulis, Alkitabnya yang nggak real, atau gimana? Nah, kita mau sama-sama metanoia. Metanoia itu kan change of mind. Betul?
Metanoia itu bukan dulu ngerokok, sekarang nggak ngerokok. Dulu minum alkohol, sekarang nggak minum alkohol. Bukan seperti itu. Tapi change of mind. Mind kita yang, bagian soul kita yang bertobat. Ya. Nah, kemudian dari situ kita lihat, ketika kita menghadapi gangguan kesehatan, kita baca ini, kita akan terintimidasi. Kalau kita tidak mengerti atau tidak menyadari bahwa yang mengalami transformasi total itu adalah di roh, bukan di tubuh dan jiwa. Ketika kita tidak tahu kebenaran ini, pasti bingung. For sure, pasti bingung. Ketika kita hadapin challenge, baca ini. Soul kita trouble, kita baca ini, nggak nyambung seolah-olah. Jadi, dan ayat-ayat seperti ini kan bukan cuma di sini. Banyak sekali. Contoh kalau misalnya yang mengenai kesehatan. By His stripes you were healed. Oleh bilur-bilurnya, 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Telah loh, bukan oleh bilur-bilurnya kamu akan menjadi sembuh. Oke? Alkitab tidak salah cetak. Nah, ketika kita baca ayat itu, and then kita lagi ngalamin gangguan kesehatan, kalau kita tidak menyadari bahwa the perfect healing is inside our spirit, wah, sialat. Parah. Pasti bingung. Bertanya-tanya, pasti banyak confusion. Apakah saya kurang begini, saya kurang begitu, karena saya melakukan ini, melakukan itu. Berapa step yang masih kurang, segala macam. Oh, yang lebih parahnya lagi kita bingung, kita akan bertanya. Is this Christianity real? Apakah kekristenan ini real? Nyata? Lebih parah lagi, salvation saya total nggak ya? Apakah waktu saya terima Tuhan Yesus itu saya sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus? Mungkin waktu itu saya setengah-setengah terima Tuhan Yesusnya. Sehingga yang saya ngalamin juga setengah-setengah. Kesehatan setengah-setengah, damai sejahtera setengah-setengah. Oh, mungkin ini berhasil buat orang lain. Ya, pengalaman orang lain itu ketika kita baca, kita lihat, kita nonton kan pasti nyantol kan? Kita mulai membanding-bandingkan. Oh, dia seperti ini, saya seperti ini. Dia seperti itu, saya seperti ini. Dan lain-lain. Sehingga lama-kelamaan kita sampai satu poin, kita akan, walaupun kita sudah terima Tuhan Yesus, kita akan berasa tidak ada efeknya dalam hidup kita. Padahal Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Ketika kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Bersatu, menyatu, kalau bahasa mau sel ke sel itu udah identical, sudah ada di dalam kita. Jadi kuasa kebangkitan pun sudah ada di dalam kita. Tinggal kita keluarin aja. Tinggal kita menyadari itu. Oke, dan fondasinya adalah kita perlu menyadari bahwa kita ini terdiri dari 3 bagian. Oke, nah jadi ketika kita membaca ayat seperti ini, kita bingung kalau kita tidak mengerti mengenai kebenaran itu. Nah, hari ini yang saya mau share ke saudara-saudara, saya mau kasih lihat dasar firman Tuhan bahwa di firman Tuhan pun sudah ditulis bahwa tubuh kita tidak terjadi perubahan instan. Bahwa jiwa kita, knowledge kita, mind kita pun tidak terjadi perubahan instan. That's what I want to tell you today. Jadi bukan cuma saya asal ngomong, oh Pastor Fedri ngomongnya ngeroh. Tidak ada dasarnya. Hari ini saya mau buka ke saudara-saudara, ada dasar firman Tuhannya. Jadi jiwa dan tubuh kita tidak mengalami perubahan instan seperti roh kita. Kan saya sudah minta 3 volunteer waktu itu kan. Yang terjadi perubahan instan itu adalah roh. Oke? Nah, jadi saya berdoa hari ini saudara-saudara dibukakan lagi. Karena this revelation will transform your life. Will transform your life. Akan menjawab kebingungan-kebingungan saudara. Oke? Kita lihat. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak binasa. Ya, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini berbicara mengenai apa? Body. Ini talking about one day kita akan di-rapture. Jadi tubuh kita ini tidak mengalami perubahan instan. Dari ayat ini kita bisa lihat, karena ini bisa binasa. Ini bisa binasa. Ini masih bisa mengalami gangguan kesehatan. Oke? Jadi di sini kita lihat bahwa yang dapat binasa ini semua. Oke?
Harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan Ia yang setia yang nanti yang akan mengenakan itu kepada kita. Sesuatu yang tidak dapat binasa. Jadi tenang aja, ini tidak bergantung sama kita kok. Oke? Ini adalah promise-nya Tuhan. Waktu rapture dia yang akan menukarkan tubuh kita yang tidak takut ketinggian, tubuh kita yang tidak ada sakit penyakit lagi, tubuh kemuliaan. Oke? Dan yang dapat mati ini, tubuh ini, kita ini cuma casing, saudara-saudara. Yang hidup itu apa? Spiritnya kita. Oke? Jadi kita lihat dengan jelas bahwa tubuh ini, yang fisik ini bisa mati, ini bisa binasa. That's why ini juga yang bisa ngalamin gangguan kesehatan. Karena memang tidak terjadi perubahan instan. Tapi tenang aja, kita punya kuasa atas tubuh ini. Bukannya, kata Pastor Fedri, ini bisa binasa, ini bisa mati. Ya udahlah, semua sakit penyakit kalau nyerang saya ya udah. Mau gimana lagi? No. Kita punya otoritas. Tapi saya mau lebih basic, lebih ke dasarnya lagi. Kenapa kita masih bisa mengalami gangguan kesehatan? Ya karena memang ini masih bisa binasa dan ini masih bisa mati. Oke? Nah, berarti kan ada ayat juga yang mengatakan bahwa kita kan sudah ditebus. Yes. Tubuh kita sudah ditebus, tapi belum diklaim istilahnya. Oke, kita udah dapat vouchernya nih. Buat makan di Sushi Tei misalnya. Tapi kita belum pergi makan. Kan beda kan? Sudah dapat belum vouchernya? Sudah dapat. Keselamatan tubuh kemuliaan Tuhan Yesus sudah tebus belum? Sudah. Tapi terjadinya 100% tubuh kemuliaan itu ketika kita di rapture. Ketika nanti kita sudah naik ke surga. Itulah momen 100% tubuh kemuliaan. Itu udah bukan kayak Captain Marvel lagi. Udah berapa kali lipatnya Captain Marvel dan kawan-kawan. Ya, so kita sudah ditebus, cuman redemption time-nya itu belum terjadi. Karena kita masih hidup di dunia ini. Oke? Nah, itu kita lihat dari sisi tubuh. Tubuh belum terjadi perubahan instan. Ya. Bagaimana dengan jiwa yang tadi saya bilang? Nah, kita juga punya dasar firman Tuhannya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. It's talking about our soul. Pengetahuan kita, mindnya kita belum sempurna, tidak lengkap dan tidak sempurna. Maka mind kita tuh masih sering error. Oke? Jadi secara mind juga kita tidak bisa yang ketika kita menghadapi challenge, kita tidak khawatir sama sekali. Kita tidak anxious sama sekali. Kita tidak mengalami ketakutan sama sekali. Itu bukan seperti itu. Karena ini tidak lengkap dan tidak sempurna. Oke? Nah, tapi one day ketika yang lengkap dan sempurna itu kita dapat, yaitu waktu kita naik ke surga. Tapi puji Tuhannya, kan tadi saya bilang ada roh, jiwa, tubuh. Ya kan? Ketika saya lihat muka-muka saudara-saudara ketika baca 2 ayat ini di belakang kok kayak jadi ketakutan gitu. Tapi tenang, rohnya kita udah totally above all this, udah totally di atas ini semua. Kesehatan apapun yang saudara butuhkan sudah ada di dalam roh. Ya. Damai sejahtera apapun yang saudara butuhkan sudah ada di dalam rohnya kita juga. Sudah ada. Jadi ketika kita menyadari bahwa semuanya sudah ada di dalam kita, kita nggak berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari luar untuk masukin ke dalam. Itu kan beda. Kayak contoh misalnya iPad yang Pastor Lita ini, misalnya punya saya, and then saya kasih ke Pastor Lita. Pastor Lita lagi lihat ayat di situ, bukan TikTok kan ya? Bercanda ya. Jadi Pastor Lita udah sedang lihat iPad yang saya kasih ke dia. Oke? And then Pastor Lita nanya ke saya lagi, Pastor Fed, minta iPad-nya dong. Pastor Fed, minta iPad. Padahal iPad udah saya kasih, udah di depannya Pastor Lita. Ngerti nggak, saudara-saudara? Ini udah dikasih, ya kan? Tapi Pastor Lita, Pastor Fed, minta lagi dong iPad-nya. Padahal udah lagi baca firman Tuhan pakai iPad yang saya kasih itu. Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa kita sudah punya kesehatan itu, kita sudah punya kesembuhan itu, kita sudah punya damai sejahtera itu, berbeda dalam kita menghadapi challenge kita.
kita nggak berusaha berdoa, minta-minta damai sejahtera Tuhan. Ting, worship, and then mengalami damai sejahtera. Nanti damai sejahteranya pergi. Itu hanya ada di mindsetnya kita, di level jiwa. Tapi secara spirit kita sudah punya perfect peace of Jesus. Sudah ada. Oke? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi akan terjadi perubahan nanti. Oke? Next. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Jadi kita akan ketemu Tuhan muka dengan muka nanti. Face to face. Sekarang belum. Tapi Tuhan sudah ada di dalam kita. Ya. Terus sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Our mind ini masih limited banget. Ya kan kemarin Pastor Iskandar sudah menyampaikan juga bahwa jiwa ini terdiri dari apa? Memori, intelek, emosi, terus apa? Perasaan, kehendak. Jadi itu semua tuh belum sempurna. Makanya kita bisa depressed. Kita bisa mengalami, even kita sudah Kristen, kita bisa mengalami itu. Oke? Karena apa? Karena berdasarkan firman Tuhan hari ini, kita lihat ketika orang yang contoh secara jiwa, secara mind ya. Misalnya dia tadinya nggak pinter matematik. Dia nggak begitu terima Tuhan Yesus langsung jago matematik. Oke? Dia tadinya nggak pinter kimia. Dia nggak begitu terima Tuhan Yesus langsung pinter kimia. Nah, watch this. Ketika dia depresi, dia tidak depresi the moment dia terima Tuhan Yesus. Itu nggak terjadi perubahan instan. Seberapa perubahan jiwamu bergantung seberapa perubahan mindsetmu. This is not new age. New age yang copy kita. The power of mind. Itu ada dasar firman Tuhannya lagi. Tapi hari ini saya mau kita tahu dengan jelas bahwa perubahan instan itu tidak terjadi di jiwa dan tubuh. Yang terjadi perubahan instan itu di roh. Dan saudara dan saya sudah punya roh yang perfect itu. Sudah punya roh yang sempurna itu. Tinggal kita keluarkan dengan otoritas. Oke? So, I pray kita benar-benar hari ini disadarkan bahwa kebingungan-kebingungan kita itu karena kita sering mencampur adukan jiwa sama roh. Itu at least itu yang saya ngalamin. Saya sering mencampurkan jiwa sama roh. Saya jadiin satu. Padahal berbeda. Yang mengalami perubahan instan itu di spirit saya. Roh saya belum. Tapi ketika saya menyadari hal ini dan saya yang ambil kontrol jiwa saya dan saya nyerap dari spirit, dalam arti saya baca firman Tuhan lagi, itu reality saya, itu cermin saya. Ketika saya berasa rambut saya berantakan misalnya, sekarang enggak kan? Ketika saya berasa rambut saya berantakan, saya kalau mau benerin itu saya kemana? Cermin kan? Bener gak? Nggak mungkin, ya oke lah, bisa handphone sekarang, handphone nggak harus cermin ya kan? Tapi pasti kan saya melihat ke sesuatu supaya saya tahu rambut saya berantakan atau enggak gitu. Benar nggak? Jadi ketika kalau hidup kita lagi berantakan, bercermin juga dari firman Tuhan. Go to the mirror of God. Go to the mirror of God. Itulah realitas kita, reality kita, itulah kebenaran kita. Ketika kita menghadapi gangguan kesehatan, itu berarti lagi berantakan. Oke? Bercermin apa? 1 Petrus 2 ayat 24. By Jesus stripes you were healed. Ini fakta kebenaran. Ini bukan fakta dan kebenaran. Dan saya punya kuasa karena di dalam saya sudah punya Roh Kudus itu. Untuk handle this problem. And then tadi di awal-awal banget kita juga lihat bahwa Ia yang setia. Oke? Jadi dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi challenge-challenge ini, menurut saya ini fondasi yang sangat penting. Biar kita nggak bingung. Kalau bahasa saya melayang-layang. Nah sekarang sudah semakin jelas saya tidak melayang-layang lagi. Saya juga berdoa
apabila ada saudara-saudara yang mengalami layang-layangnya seperti saya, hopefully these words akan membukakan dan memberikan kejelasan, clarity. Sebenarnya ini mengenai apa sih? Mengenai identity in Christ. Identity in Christ. Kita yang sudah sempurna, yang sudah benar, yang sudah tidak bercacat celah itu adalah ketika kita sudah ada di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. That's our true identity. Dan ketika kita tahu identitas kita, maka kita juga menyadari otoritas kita. Ketika kita menyadari otoritas kita tahu bagaimana menggunakan itu. Oke? Nah, jadi kita hopefully I pray Roh Kudus yang terus berbicara kepada saudara-saudara semua, semoga tidak semakin bingung. Kalau belum bisa catching up, coba dengerin lagi di YouTube. Ya, mumpung masih free. Nanti kalau udah bayar mahal. Ya, jadi di situ terus tadi pagi saya juga diingatkan bahwa ada satu insiden. Ya, ada seseorang yang mengalami trouble heart in the presence of Jesus. Kan kadang ya kita punya wrong belief lah saya bilang. Ketika kita terima Tuhan Yesus, semua settle otomatis. When I'm a Christian, semuanya settle. Well, that's a lie loh. Nggak kayak gitu, nggak otomatis loh. Damai sejahtera Tuhan Yesus sudah ada di dalam kita, betul. Tapi dia nggak otomatis kayak kita jadi robot gitu loh. Tuhan naruh ting, and then kamu tidak akan mengalami kekhawatiran sama sekali. Tapi Tuhan kasih kita otoritas. Garis tengahnya di mana? Di soul part kita. Dan Pastor Iskandar kemarin sudah jelaskan. Tubuh itu benar-benar cuma ngikut. Yang decision making ini di bagian soul ini. Dia mau lebih ke mirror of God atau dia mau ke fakta dan sosmed. Nothing wrong with sosmed. Kita juga pakai sosmed. Tapi coba bayangkan. Kira-kira ya. Ini ada, kita pakai contoh masakan enak lah ya. Ikan asam pedas, my mom yang masak. Ikan asam pedas. Oke? Di samping sini ada makanan basi. Ya? Makanan basi, bau. Tampangnya juga enggak banget. Saudara-saudara lagi enak-enak makan ikan asam pedas. Kira-kira mau nggak ambil satu sendok? Nggak usah satu sendok lah, sedikit aja yang makanan basi ini saudara makan. Kira-kira mau nggak? Enggak kan? But why we do that to our mind? Why we do that to our mind? Nyiksa, ngotorin, bukan yang lihat film porno atau yang gimana-gimana. No. Segala sesuatu yang contoh. Kalau misalnya yang infotainment mengenai perceraian orang, artis ini begitu, artis itu begini, segala macam yang benar-benar nggak ada hubungannya sama hidup kita. And then berita-berita yang kita udah tahu nih dari tagline-nya ini bisa make our heart trouble. Kan dari judul kan biasa, gitu kan? Misalnya ada anak kecil yang diapain, contoh. And then kita pasti nggak tega ketika kita udah tahu kalau saya baca ini, kayaknya bakalan trouble heart for many days. And then dibaca, bukan cuma baca satu. Linknya yang di Kumparan, yang di Detik, yang di Kompas, yang di apa, dibaca semua. Want to get the big picture. Want to get dari berbagai perspektif. Which is nggak ada hubungannya sama hidup kita. Itu sama dengan makanan basi kita makan. Sorry ya kalau ada yang offended. Saya nggak bilang kalian harus begini, harus begitu. Tapi ya itu, kalau ke tubuh kita ada makanan enak dan makanan basi, kita pilih makanan enak. Kenapa untuk jiwa kita nggak melakukan itu? Dan itu nggak berasa biasanya. Bukannya saya sengaja mau meracuni pikiran saya sengaja mau mengotori mindset saya cari info yang nggak benar. Nggak begitu, itu terjadi subtle banget. Ting, muncul. Lagi tadinya mau buka misalnya, Pastor Prince punya IG misalnya, kan scrolling kan? Tiba-tiba ada info update terbaru mengenai kasus ini, kan? Jadi sebenarnya kekerasan seksual atau pembunuhan berencana.
ngikutin. Wih, hah? Gila. Wih, diikutin kronologinya. Mereka pulang dari sana jam berapa, segala macam. Yang tidak ada hubungannya sama kita. Dan ketika kita baca, kita terkaget-kaget, and then ke link ke yang lain. And then habis 20 menit. 20 menit, 30 menit, and then pas baca punya JP, 1 menit. You are loved by God. Amin. Yes, I'm loved by God. Seringnya kan begitu. Ya mungkin kalian enggak lah, gua doang. Tapi ya itu benar-benar ibaratnya seperti itu loh, saudara-saudara. Ada makanan enak, kita nggak mau. Kita lebih memilih makanan basi, makanan busuk, makan itu. Ya nggak? So, bukan mau menyinggung saudara-saudara semua, tidak. I really want kita semua tahun ini benar-benar kita mengalami dari foundation kita benar-benar mengalami reigning in life. Menang dalam kehidupan ini. Whatever challenge. Oke? Dan tadi balik lagi tadi saya bilang ada sebuah insiden di mana in the presence of Jesus dia worry. Sebenarnya kita lihat banyak di dalam ceritanya perjanjian baru itu yang murid-murid di dalam kapal mereka juga stres, panik, ketakutan padahal ada Yesus. Oke, nah tapi somehow hari ini yang saya mau share ke saudara-saudara itu di Lukas 10. Ini adalah mengenai Maria dan Marta. Ya, kita udah sering. Oh, gua bukan Marta, gua Maria. Marta tuh si itu, ya Marta itu, gua Maria. Oke. Anyway, intinya di sini kan Martanya stressful banget. Trouble about many things in the presence of Jesus. Di situ ada Yesus loh. Dan kalau saudara-saudara masih ingat, saya pernah preach bahwa trouble heart atau worry itu akar katanya adalah through the idea of distraction. Kita worry, kenapa bisa worry, kenapa bisa khawatir? Karena mind kita ke distract. Enggak ke hal-hal yang membawa damai sejahtera. Tapi ke macam-macam. Except God's word. Macam-macam. Nah, jadi di sini banyak sekali ya itu kebohongan-kebohongan itu yang membuat orang depresi, yang membuat orang stres, yang membuat orang give up kekristenan. That's it. Ini nggak work in my life. Ketika dia hadapin challenge, sama aja dengan kepercayaan saya yang dulu. Mendingan saya coba yang lain. Wah, dia malah kehidupannya lebih baik. Kalau kita nggak menyadari satu kebenaran hari ini yang saya sampaikan hari ini, itu bisa terjadi. Karena kita berasa nggak ada efeknya, kita berasa nggak real, ya kan? Tapi ya puji Tuhan hari ini kita sudah tahu ada dasar firman Tuhannya. Ya, jadi ketika orang mempercayai kebohongan itu, mereka berharap perubahan instan dan perubahan instan itu tidak terjadi. Mereka lama-lama pasti depres, and then mereka lama-lama pasti bilang sami mawon, sama aja ternyata, nggak ada bedanya. Cuman KTP doang yang berubah jadi Kristen. Yang lain-lain gak ada perubahan. Masih stres, masih begini, masih begitu. That's why itu yang hari ini sangat penting sekali. Nah, jadi ketika Maria dan Marta, Maria duduk manis di kakinya Yesus. Marta yang trouble about many things. Ya kan? And then in the presence of Jesus loh, Marta trouble. So kita juga walaupun kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah under grace, okay? Kita sudah believers, salvation kita tidak akan bisa hilang. Kita juga bisa punya andil membuat hati kita trouble. We have that control. Tuhan bukan ciptain robot. Ting! Hilang. Jadi damai sejahtera itu bukan otomatis. We have the right. Tapi itu justru satu good news loh, saudara-saudara. Kenapa? Kalau bergantung sama saudara, we can fix it. Benar nggak? Kalau bergantung sama saudara, kita bisa perbaiki itu. Bagaimana kalau misalnya bergantungnya sama Tuhan? We cannot fix God. Tapi kalau problemnya ternyata karena ada mind kita yang masih salah, wrong belief kita masih error, kita bisa benerin. Ya kan? Jadi kita lihat di sini di ayat 41 ini, Tuhan Yesus jawab ke Marta begini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta.
Bisa kebayang nggak ya, maksudnya spiritnya Tuhan itu bukan marah loh sama Marta. Dia tuh kayak, Marta. Kayak ke kita juga, kita waktu worry itu Tuhan bukan marah sama kita. Dia tuh datang ke kita, Fat. Enak gitu loh. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta bisa begini bukan terjadi instan, langsung begitu. I believe itu sudah jadi habitnya dia. Worrying itu udah jadi habitnya dia. That's why ketika Yesus datang, dia langsung worry. Kasih Tuhan makan apa ya? Ini meja udah rapi belum ya? Kursi udah rapi belum ya? Kamarnya udah oke belum ya? Ini udah oke belum? Itu udah oke belum? Udah terbiasa dengan worry. Oke? Tapi tenang. Kalau suatu kebiasaan itu bisa kita reset kok. Kalau kita terbiasa worry, coba cek lagi. What's your feeding habit? Ya kayak tadi saya bilang, mau pilih ikan asam pedas atau makanan basi. Kalau kita makannya lebih banyak makanan basi, and then we expect have a healthy mind and soul, it cannot work like that. Ya, nah terus tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kalau misalnya konteks untuk kita kehidupan sehari-hari apa? Menurut saya ya duduk di kaki Yesus itu ya dengan apa? Feeding God's word. Itu bukan, benefitnya itu bukan buat Tuhan loh. Benefitnya bukan buat Tuhan. Tuhan sudah dalam kondisi sempurna, dia tidak ada minus sama sekali. Kita yang hidup di dunia ini yang mengalami minus secara kesehatan kita, secara finansial kita, secara jiwa kita. Apalagi belakangan ini mental health ini big issue. Bukan cuma orang yang tidak punya duit yang mengalami mental health. Orang kaya pun banyak mengalami mental health. Orang yang pendapatannya 1 bulan ratusan juta pun bisa mengalami mental health. Oke? Jadi di sini kita lihat, oke, kita sudah punya spirit yang sempurna itu. Nah, kita ambil alih soul-nya kita dengan cara bercermin dari firman Tuhan. Duduk di kaki Yesus itu ya dengan bercermin. Jadi ketika kita menyadari bahwa benefit dari bercerminnya itu akan ada efek ke soul saya dan ke body saya, maka kita tidak akan pelit-pelit mengatur waktu untuk feeding. Betul nggak? Kalau kita tahu ini something yang beneficial for us, kita tidak akan take it for granted. Jadi bukan lagi suatu kewajiban, kalau misalnya kita sebagai jemaat GBC setiap hari harus baca firman Tuhan. No, you miss it. Kalau itu saudara udah salah tangkap. Tapi ketika kita purposely make time untuk makan, ya hasilnya itu akan ada. Tapi kalau kita tidak berasa butuh untuk bercermin dari firman Tuhan, jangan heran ketika kita menghadapi challenge-challenge kok nggak keluar-keluar dari lubang ini. Oke? Dan ini bukan sesuatu yang Tuhan kasih rules. Tapi Tuhan itu setia sama firman-Nya. Dan dia udah bilang, when you meditate on this day and night, you will prosper and good success. Kita mau kan? Tapi kita mau good success and prospernya, kita nggak mau bagian meditate day and night. Betul nggak? Which is untuk setiap orang beda-beda. Ada yang dia bisa sengaja bangun jam 6 untuk baca firman Tuhan. Ada yang nggak bisa. Tapi kalau dia tahu benefitnya, dia akan berusaha. Benar nggak? Contoh orang yang mau melangsingkan badan. dia tahu. Dia sudah punya bayangan, kalau gua turun 6 kilo lagi aja, kayaknya lumayan ideal. Ya nggak? Jadi dia bela-belain. Jam berapa dia udah nggak makan nasi. Teman-teman makan KFC dia nggak mau ikut. Padahal demen nggak? Demen. Makan bakmi aloy, makan bakmi apa segala macam. Diajak sama Pak Suri makan babi panggang segala macam. Biasa demen banget. Terus pas ada potluck ada yang bawa babi panggang. Dia lagi mau turunin 6 kilo bulan ini. Kira-kira tergoda nggak untuk makan waktu itu? Tapi ya itu pilihan di dia. Dia mau anggap itu cheating day atau dia stick to plan-nya
Oh enggak, gue udah ngebayangin gue kalau turun 6 kilo kayak lumayan ideal. Gue jalan nggak terlalu kecapean ya kan. Gue mau main sama anak juga lebih enak segala macam. Ya kayaknya gue perlu turun 6 kilo ya. Jadi dari situ kita mengambil suatu keputusan. Sama juga ketika kita mau baca firman Tuhan, kalau kita tahu benefitnya, we will purposely make time. Nggak cuman, oh udah semuanya sudah selesai, hari ini anak-anak udah tidur semuanya, gue ada 15 menit, gue nonton Netflix dulu bentar. Kalau Netflix sudah selesai, gue masih nggak bisa tidur, coba baca firman Tuhan lah. Kan kata Pastor Fedri, bagus nih kita baca firman Tuhan. Ngaca dulu kan sebelum tidur, ngaca dulu. Puji Tuhan, ya, yes, I'm love, yeah, I'm love, pokoknya I'm love, and then seperti itu, ya. Jadi, that's all from me. I pray you are blessed, and then kita sama-sama maju terus, ya, di dalam the year of glory of the Ladder House ini. Ladder House ini is you and I and we have Christ. Ya. Jadi kita mau sama-sama menerima perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini juga bukan suatu metode atau cara untuk menjadi sembuh. No. This is not. Ini bukan suatu metode untuk kita menerima kesembuhan, kemakmuran. No. Tapi ini apa? Ini untuk mengingatkan kita. Kan Pastor Is jelaskan, memori. Ketika kita ambil ini, memori apa yang muncul? Memori semua sakit penyakit sudah ditimpakan atas tubuh Tuhan Yesus. Oke? Kita bersyukur. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menanggung itu semua. Kita diingatkan kembali. Jadi soul part-nya kita, every second itu lagi main. Ya. Jadi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kita bukan meminta-minta kesembuhan. Kita bukan seperti seorang pengemis yang ngemis-ngemis kesembuhan. No. Justru kalau kita punya mindset seperti itu, Bapak pasti sedih banget. Benar gak? But when we come, kita menyadari bahwa Tuhan tuh begitu baik, Dia sudah memberikan kita yang terbaik. Termasuk apa? Kesehatan, kemakmuran, damai sejahtera, apapun itu. Karena itu jauh lebih kecil dibanding Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, the darling of heaven aja udah dikasih buat saudara saya. Take it personal. Tuhan Yesus, anak Tuhan, mati buat saudara. Dan kemarin saya baca di Hakim-Hakim 10 ayat 16 kalau nggak salah. Itu ada satu statement yang membuat saya wow. Bangsa Israel tuh bolak-balik nyembah berhala, balik lagi. Nyembah berhala, balik lagi. Nyembah berhala, balik lagi. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan bilang, aku tidak tahan melihat kesukaran hati mereka. That made my day. Tuhan gak tahan melihat kesukaran hati kalian. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan. Untuk kemakmuran yang sudah Engkau berikan. Untuk damai sejahtera-Mu yang telah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Sudah terjadi. Kami hanya menikmati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima tubuh-Mu ini. Amin. Thank you Jesus.
Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu ya Tuhan. Kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Kebenaran-Mu sudah Engkau berikan buat kami. Kekudusan-Mu sudah Engkau berikan buat kami. Kami sudah sama persis seperti Engkau sekarang ya Tuhan. Yang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk dan bertata dan berkuasa. Penuh dengan kekudusan, kebenaran. As Jesus is, so are we in this world. Jesus is righteous, holy, healthy, wealthy, awesome, prosper, wise, and blessed. That's who we are. Thank you Lord, thank you Jesus for your perfect blood Tuhan. Untuk darah-Mu yang sempurna Tuhan, yang sudah tercurah buat kami. In your mighty name, Lord, we receive. In Jesus' name, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just close your eyes. Enjoy His love. Thank you, Jesus. 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 Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for your perfect body, for your perfect blood yang sudah Kau berikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Kau yang menyinari our understanding ya Tuhan. Menyinari pengertian kami, pengetahuan kami ya Tuhan. Mengenai kesempurnaan-Mu yang sudah ada di dalam kami. Enlighten our understanding Lord. Regarding your perfectness in us. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, thank you Lord, thank you Lord. God's beloved church, let's angkat tangan kita terima His great blessings. God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahteranya Dia. Dia sudah tidak marah lagi. Dia sudah memberikan segala-galanya untuk engkau. Kesehatan, kemakmuran, damai sejahtera, kepintaran, wisdom, favor, semua sudah ada di dalam engkau. Kau tidak perlu meminta-minta lagi. Engkau bukan anak pengemis. Engkau anak raja di atas segala raja. Kau anak Tuhan. Apapun yang kau butuhkan, sudah disediakan. Allah sangat berkenan kepada engkau. Apapun yang kau lakukan, Dia yang sudah membuat itu berhasil. Allah sangat mengasihi engkau. Allah juga yang memberkati engkau. Pulanglah dengan His perfect peace. In Jesus' mighty name, yang sudah terima berkat, sama-sama katakan, Amen. God bless you. Happy Sunday. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.